Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama gereja merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan. 40 hari yang lalu kita dalam Pekan Suci merayakan misteri wafat, sengsara, wafat dan kebangkitan Kristus demi keselamatan kita. Demi keselamatan kita bagaimana? Maksudnya Yesus mengalami sengsara, wafat dan akhirnya bangkit pertama-tama bukan untuk dirinya sendiri, tetapi sungguh untuk keselamatan kita. Yesus bersabda, "Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Santo Paulus juga menegaskan dalam suratnya kepada jemaat di Roma, sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi saudara-saudari yang terkasih, Kristus menderita sengsara, wafat, dan ia pun bangkit untuk kita karena ia mau memberikan dirinya secara total untuk kita manusia. Sekarang, hari ini, kita merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan. Untuk siapa? Sekali lagi, kenaikan Tuhan ke surga adalah untuk kita. Dalam bacaan yang kedua, tadi kita mendengarkan, Kristus telah masuk ke dalam tempat kudus, bukan yang buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran dari tempat kudus yang sejati, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah demi kepentingan kita. Dan diteruskan lagi, kita sekarang dapat masuk ke dalam tempat kudus dengan penuh keberanian, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita. Dengan demikian saudara-saudari yang terkasih, jelas sekali bahwa sengsara, wafat dan kebangkitan Tuhan sampai dengan kemuliaannya naik ke surga bukan untuk Yesus sendiri karena memang dia akan ke sana, tetapi sungguh sabda Tuhan mengingatkan kita, semuanya itu untuk kepentingan kita, untuk keselamatan kita. Peristiwa kenaikan Tuhan dalam kemuliaannya yang kita rayakan hari ini dengan demikian adalah satu kesatuan rangkaian keselamatan, bahwa kita telah diselamatkan oleh Tuhan melalui sengsara, wafat dan kebangkitannya, dan pada akhirnya kita semua yang mengimani Yesus juga akan diangkat ke surga. Dan untuk bisa setia kepada Tuhan nanti, kita akan merayakan Hari Raya Pentakosta, di mana gereja dicurai Roh Kudus yang memampukan kita untuk setia, untuk mengingatkan kita akan apa yang benar, akan apa yang baik dan apa yang suci. Dengan demikian saudara-saudari yang terkasih, kita diajak untuk mengingat bahwa dalam bacaan yang pertama tadi dikatakan setelah penderitaannya selesai, ia menampakkan diri kepada mereka dan dengan banyak tanda ia membuktikan diri bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Kiranya saudara-saudari yang terkasih, pengalaman Yesus yang sebelum mengalami kemuliaan abadi harus menderita terlebih dahulu, menguatkan kita sekali lagi. Manakala kita, orang-orang yang hidup di dunia ini juga mempunyai pengalaman penderitaannya masing-masing, apapun itu caranya, apapun itu bentuknya. Masing-masing kita mempunyai pengalaman penderitaan. Dan dalam situasi seperti itu, kita semua diingatkan agar kita tidak hanya berhenti menatap dan meratapi penderitaan yang kita alami, tetapi kita diajak untuk menatap Yesus yang tersalib, yang telah terlebih dahulu menderita untuk kita dan pada akhirnya menyelamatkan kita. Kita diajak untuk datang ke hadapan salib, dan kita akan bisa mendengarkan sapaan Yesus yang mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Jangan pergi ke tempat lain, pergilah ke hadapan Yesus dan kita semua akan mendapatkan kekuatan. Saya mempunyai pengalaman kesaksian dari seorang ibu yang ketika
dia melahirkan, dia mengetahui bahwa ternyata anak yang dilahirkannya ternyata istimewa. Ketika mengetahui bahwa anaknya yang dilahirkan itu istimewa, dia sempat berpikir untuk meninggalkannya. Tapi kemudian bahwa puji Tuhan dia dilahirkan di tempat di mana ada salib yang terpampang di tempat bersalin itu. Ketika dia mau pergi, dia teringat akan Yesus yang telah menyelamatkan, dan kemudian dia mengurungkan niatnya untuk meninggalkan anaknya, tapi kemudian dengan berani dia mendampingi, mendidik dan membesarkan anaknya bersama dengan Yesus yang dia imani. Dengan demikian saudara-saudara yang terkasih, kita semua yang juga memandang salib kiranya dimampukan untuk memikul beban berat penderitaan kita, sekaligus dikuatkan dalam pengharapan akan kemuliaan yang akan datang sesudah penderitaan yang kita alami itu. Kita semua saudara-saudari yang terkasih diajak untuk pertama-tama mengarahkan pandangan hidup kita ke surga, sebagaimana para murid yang menatap Yesus yang naik ke surga. Menatap Yesus yang ke surga artinya bagaimana? Kita semua diingatkan bahwa hidup kita pertama-tama bukan untuk kemuliaan dunia. Kerajaan surga bukan hanya soal makanan dan minuman, bukan hanya soal kesenangan duniawi, tetapi soal damai sejahtera dan sukacita. Semoga kita, dimanapun usaha kita, pekerjaan kita, hidup kita, pertama-tama kita mengusahakan damai sejahtera dan sukacita, sehingga dalam Tuhan kita juga nantinya boleh mendapatkan kekuatan ketika kita karena perkenanan Tuhan mengalami pengalaman penderitaan, dan bersama dengan Tuhan kita akan mengalami juga kemuliaan. Semoga saudara-saudari yang terkasih, kita senantiasa diteguhkan dengan kehadiran Tuhan yang tidak meninggalkan kita, tapi senantiasa menyertai kita dalam kebangkitannya, kebangkitan hidup kita, kebangkitan kita dari keterpurukan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,